Saya Widara Fadilah dari Fakultas Teknologi Informasi Universitas 11 April Sumedang akan mempresentasikan hasil kerja saya tentang arsitektur komputer dan jaringan komputer sebagai syarat memenuhi ulangan pengantar teknologi informasi. Menurut Kompas.com, arsitektur komputer berkaitan dengan peralatan atau atribut komputer yang dapat dilihat programmer. Contohnya set instruksi, aritmetika, teknik pengalamatan, dan mekanisme input atau output. Dalam bidang komputer, arsitektur komputer menjadi konsep perencanaan serta struktur pengoperasian yang mendasar. Konsep dan struktur tersebut biasanya lebih difokuskan kepada cara kerja CPU serta cara akses data. Apa itu arsitektur komputer? Pengertian arsitektur komputer menurut Barani Fahri dan kawan-kawan dalam buku Arsitektur dan Organisasi Komputer tahun 2020 adalah konsep perencanaan serta struktur pengoperasian dasar dari sebuah sistem komputer. Arsitektur komputer juga dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang cara menghubungkan berbagai komponen perangkat keras hingga terbentuklah sebuah komputer. Sedangkan dalam buku Assembler untuk Pemula tahun 2020 karya Stu Sidoningrum dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah SISD, adalah singkatan dari Single Instruction Single Data. Jenis arsitektur komputer ini merupakan hasil rancangan von Neumann. Komputer dengan jenis SISD hanya memiliki satu jenis prosesor saja. Model ini sering dikatakan sebagai model komputasi tunggal. Yang kedua, SIMD, adalah singkatan dari Single Instruction Multiple Data. Berbeda dengan SISD, jenis arsitektur komputer ini memiliki sejumlah prosesor dengan instruksi sama, tetapi tiap prosesor tersebut mengolah data berbeda. Dan yang ketiga adalah MISD, adalah singkatan dari Multiple Instruction Single Data. Komputer MISD memiliki banyak prosesor dengan instruksi berbeda, tetapi pengolahan datanya sama. MISD merupakan kebalikan dari jenis SIMD. Dan yang keempat adalah MIMD, singkatan dari Multiple Instruction Multiple Data. MIMD memiliki banyak prosesor dengan instruksi serta pengolahan data yang berbeda. Jenis komputer yang memiliki MIMD bisa menjalankan beberapa aplikasi yang membutuhkan kinerja tinggi. Pengertian, ciri-ciri dan manfaat fungsi arsitektur komputer dari Science Direct. Arsitektur komputer berfungsi sebagai perencanaan awal komputer dengan menggunakan bahasa pemrograman. Arsitektur komputer masih memiliki beberapa fungsi lainnya, di antaranya yang pertama perancangan awal komputer. Perancangan awal ini artinya komputer disusun dan dirancang sebaik mungkin agar kinerjanya maksimal. Perancangan ini juga bertujuan untuk mengetahui hal apa yang kurang atau perlu diperbaiki. Yang kedua, fungsinya merupakan mengontrol komponen yang ada di komputer. Mengontrol komponen ini bertujuan agar kinerja komputer bisa berjalan dengan baik atau maksimal. Fungsi kontrol ini juga bisa membantu pengguna untuk bisa menjalankan banyak pekerjaan atau aplikasi dalam satu komputer. Fungsi yang ketiga yakni membantu menentukan aplikasi atau program yang akan digunakan. Arsitektur komputer dapat membantu programmer dalam menentukan aplikasi atau program apa yang cocok dengan komputer tersebut, sehingga bisa disesuaikan dengan kebutuhan pengguna dan berjalan dengan maksimal. Bagian arsitektur komputer. Bagian arsitektur komputer. Arsitektur komputer dibagi menjadi 4 bagian utama, yaitu yang pertama ALU, Arithmetic Logic Unit. ALU merupakan bagian dari mikroprosesor. Fungsinya untuk melakukan hitungan aritmetika serta logika. Contoh operasi hitungan aritmetika adalah penjumlahan serta pengurangan. Sedangkan contoh operasi logika ialah logika AND serta OR. Kemudian yang kedua, control unit. Control unit adalah bagian dari komputer yang fungsinya untuk mengatur serta mengendalikan seluruh peralatan komputer. Control unit juga mengatur pengolahan data dalam komputer. Bagian yang ketiga adalah memori. Memori merupakan media penyimpanan pada komputer. Tiap program data dalam komputer akan disimpan di dalam memori. Kemudian yang keempat ada input dan output. Input dan output sering juga disebut I/O, merupakan sistem pemrosesan informasi dalam komputer. Input merupakan data yang diterima sistem, sedangkan output merupakan data yang dikirimkan sistem. Kemudian komponen berikutnya adalah jaringan komputer. Jaringan komputer dapat diartikan sebagai penghubung antar dua atau lebih komputer.
Jaringan komputer tidak hanya terdiri atas hardware, perangkat keras, atau software perangkat lunak saja, melainkan perpaduan dari dua jenis perangkat tersebut. Apa yang dimaksud jaringan komputer? Pengertian jaringan komputer menurut Wahana Komputer dalam buku Cara Mudah Membangun Jaringan Komputer dan Internet yang rilis pada tahun 2010 memberi pengertian bahwasannya jaringan komputer merupakan sistem yang menghubungkan komputer dengan perangkat lainnya agar menjadi satu kesatuan. Jaringan komputer memiliki tiga tujuan utama, yakni yang pertama, pembagian sumber daya jaringan komputer bisa digunakan untuk membagi sumber daya. Contohnya, printer yang digunakan untuk mencetak berkas. Kemudian yang kedua, sarana komunikasi. Jaringan komputer yang terhubung dengan internet dapat mempermudah manusia dalam menjalin komunikasi. Contohnya lewat surat elektronik atau email. Kemudian tujuan yang ketiga, yakni informasi. Jaringan komputer yang terhubung dengan internet juga bisa membantu manusia atau brainware dalam mendapatkan informasi. Contohnya dengan web browsing. Manfaat jaringan komputer. Dan yang terakhir, manfaat jaringan komputer. Jaringan komputer membawa banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Salah satunya ialah mempermudah pengerjaan suatu hal berkaitan dengan aktivitas pekerjaan atau sekolah. Apa sajakah manfaat jaringan komputer? Dalam buku Mudah dan Murah Membangun Jaringan Internet dengan Linux Router Project, Liv Burning pada tahun 2005 menuliskan 5 manfaat jaringan komputer. Di antaranya, mempermudah proses pengiriman data sehingga lebih cepat dan efisien. Jaringan komputer juga bisa memudahkan orang untuk mengirimkan data lewat internet ataupun perangkat keras lainnya. Memungkinkan orang lain untuk mengakses data yang telah diizinkan. Jaringan komputer memudahkan orang untuk mengakses data yang sebelumnya telah diizinkan untuk dibagi dan diakses dimanapun dan kapanpun. Memudahkan proses komunikasi jaringan. Jaringan komputer memudahkan orang untuk saling berbagi, saling terhubung, dan menjalin komunikasi baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Jaringan komunikasi ini bisa lewat pesan teks, gambar, audio, ataupun video. Mengurangi pengeluaran biaya. Jaringan komputer juga bisa mengurangi pengeluaran biaya tertentu. Contohnya, tidak perlu mengeluarkan uang untuk mencetak berkas atau menelpon, dan lain-lain. Kemudian, yang terakhir adalah menjaga keamanan data jaringan komputer. Demikian hasil kerja saya mengenai arsitektur komputer dan jaringan komputer. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.